Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Asy-Syaikh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ma'a ri'ayati muwalatin fiha bi ayyatiya bi kalimatiha 'alal wila'i bi alla yuqsala baina syai'in minha wa ma ba'dahu wa ma ba'dahu bi aksara min saqtatit tanaffusi awil 'ayyi fa yu'idu qira'atal fatihati bi takhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis salati fiha wa in qalla ka ba'di ayatin min ghairiha wa ka hamdi 'atisin wa in sunna fiha ka kharijiha li ish'arihi bil i'radi ila akhirih wallahu a'lam bis-shawab. Wa ma'a ri'ayati muwalatin, dan disertai pemeliharaan terhadap keberturutan fiha di dalam Al-Fatihah bi ayyatiya bi kalimatiha, dengan bahwa harus membaca Al-Fatihah dengan secara keseluruhan kalimatnya, alal wila'i, dengan secara berturut-turut. Masih pembahasan rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah pembahasan yang lalu, kini kita akan kembali membahas yang berkaitan dengan rukun sholat yang keempat ini, yakni disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in wa ma'ari ayati muwalatin. Maka harus ketika membaca Al-Fatihah itu menjaga keberturutannya, ya, berturut-turutnya, yakni dengan membaca ayat-ayat, huruf-huruf yang ada pada Fatihah itu secara berturut-turut, tidak boleh anclok-anclokan, ya, harus berturut-turut sebagaimana urutan ayatnya dan kalimatnya. Ayat 1 sampai ke 7-nya harus berturut-turut dan tidak boleh ada jeda. Jeda apa yang dimaksud? Bi alla yuqsala baina syai'in minha, yaitu dengan bahwasanya tidak boleh dipisah di antara sesuatu apapun dari Fatihah tersebut, wa ma ba'dahu, dengan apa yang ada setelahnya, bi aksara min saqtatit tanaffusi, dengan ukuran jeda melebihi diam untuk bernapas, awil 'ayyi, atau diam karena kecapean. Ya, jadi terputusnya Al-Fatihah itu tidak boleh melebihi putusnya kita membaca Al-Fatihah sekedar diam untuk bernapas, atau diam kita karena terengah-engah membaca Al-Fatihah, kecapean. Ya, berdasarkan uruf adat istiadat, kan orang nafas nggak nyampe semenit kan nafas, ya, ngambil nafas pindah ayat gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling 1-3 detik kan, ya, ngambil nafas itu. Nah, itu jangan lebih dari batasan itu. Atau mengambil nafas karena kecapean, terengah-engah, mungkin mau wasol beberapa ayat, ya,
lalu akhirnya terengah-engah berhenti sejenak sekedar mengambil napas persiapan lalu baca lagi, itu boleh. Nah, tidak boleh melebihi dari itu ya. Kemudian fayu'idu qira'atal fatihati, maka mengulang musolli akan bacaan Fatihah bitakhalludi dzikrin ajnabiyyin, dikarenakan terseling oleh zikir yang lain. Harus diulang Fatihahnya si musolli kalau Fatihahnya terseling oleh zikir yang lainnya, zikir selain daripada Al-Fatihah. La yata'allaqu bis salati, yang mana zikir itu tidak ada kaitannya dengan salat. Ya, zikir itu tidak ada kaitannya dengan salat. Fiha, di dalam Fatihah tersebut, wa in qalla, meskipun zikir itu sedikit. Apa contohnya? Kaba'di ayatin, seperti sebagian ayat, sepotong ayat. Min ghairiha, daripada selain Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah dimix dengan ayat yang lain, misalkan. Ya, Al-Fatihah diselipkan ayat yang lain di dalamnya, ini pun tidak boleh. Harus diulang kalau kondisinya seperti itu. Wa kahamdi atishin, atau kasus berikutnya seperti mengucap hamdalah orang yang bersin. Lagi baca Fatihah bersin. Memang baca hamdalah itu sunnah, baik di dalam maupun di luar salat. Akan tetapi apabila ketika posisinya sedang membaca Al-Fatihah, maka harus diulang Fatihahnya. Kalau ada orang bersin, setelah bersin dia baca hamdalah, sedangkan ia dalam posisi membaca Al-Fatihah, harus diulang Al-Fatihahnya. Bacaan alhamdulillahnya itu saja yang buat jadi harus ngulang ya. Kalau bersinnya kagak gitu. Kalau bersinnya agak, karena bacaannya. Karena bacaan hamdalahnya, bukan karena bersinnya. Iya. Tapi orang bersin hajiz alhamdulillah itu. Kalau bersin yang normal sih tidak masalah, hajiz sekali kan udah. Gitu. Tapi kalau bersinnya sampai 7 kali, hajiz. Itu sering kali itu. Hajiz, nah diulang lagi. Tapi kalau memang murni bersin, bisa dikategorikan batuk bersin ya. Seperti mengambil napas juga. Gitu. Iya, kemudian wa in sunnah fiha ka kharijiha, tuh di sini wa in sunnah, dan meskipun disunahkan fiha, di dalam salat, maksudnya disunahkan membaca hamdalah ketika bersin, fiha di dalam salat, ka kharijiha, seperti di luar salat. Jadi baik di dalam maupun di luar salat sama-sama sunnah baca hamdalah ketika bersin. Cuman yang dengar bersin, hati-hati, kan sunnahnya mengucapkan yarhamukallah. Nah awas, kalau kita bilang yarhamukallah, kita yang batal. Sebelah yang bersin kita yang batal. Kalau kita bilang yarhamukallah, atau gimana bilangnya? Domirnya ganti, jangan domir kaf, jangan domir anta. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Nah kita ganti menjadi yarhamuhullah. Yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya, bukan kamu. Kalau kamu ngomong itu, semoga Allah, kata ganti orang kedua kan, diajak bicara. Tapi kalau nya itu kata ganti orang ketiga, berarti dia nggak lagi bicara, dia sedang mendoakan. Yarhamuhullah, semoga, atau rahimahullah, boleh pakai fi'il madhi, boleh rahimahullah, atau fi'il mudhari yarhamuhullah, boleh. Kalau kondisinya teman di sebelah kita bersin lalu mengucapkan hamdalah. Nah kasus di sini kalau sedang baca Al-Fatihah maka harus diulang Fatihahnya. Kenapa? Li isy'arihi bil i'radi. Li isy'arihi, karena disebabkan menunjukkannya bacaan hamdalah tersebut ya, lil bil i'radi, dengan pertentangan. Ya, pertentangan. Kenapa? Karena mendoakan yang bersin itu memang hakul muslim al muslim, tapi dalam kaitan ini Al-Fatihah ini adalah rukun salat yang lebih diutamakan. Jadi ini ada iktirad, ada pertentangan di sini. Jadi maqasid syariahnya memang yang mendoakan sesama itu ketika bersin adalah, atau mengucapkan hamdalah ketika bersin itu adalah
kesunahan, tapi kaitannya dalam masalah ini adalah sedang membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, maka dianggap lebih diutamakan untuk menyelesaikan rukun salat itu, gitu ya. Kemudian la yu'idul fatihata, tadi mah harus mengulang, kalau ini la yu'idul fatihah, tidak perlu mengulang Fatihah, bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis-shalah. Tidak perlu mengulang bacaan Al-Fatihah dengan terselingi oleh bacaan yang masih ada kaitannya dengan salat. Ya, ada kaitannya dengan salat. Kalau yang tadi kan nggak ada kaitan dengan salat. Mengucap hamdalah itu karena kaitannya dengan bersih. Nah ini mah ada bacaan di luar Fatihah tapi masih ada kaitannya dengan salat. Nggak perlu diulang lagi Fatihahnya. Mana contohnya? Kata minin seperti membaca amin. Seperti membaca amin. Amin kan emang ada kan? Nah, bagi orang yang terselingi oleh bacaan amin boleh. Ya, wasujudin, ya, dan sujud, maksud di sini adalah litilawatin, sujud tilawah. Lagi baca Fatihah, tiba-tiba imamnya sujud tilawah, udah potong aja Fatihahnya, ikutin imam. Ya, litilawati imamihi, disebabkan bacaan ayat tilawahnya, sebab bacaan imamnya ma'ahu, bersama imam. Nah, karena itu kalau terselingi, ya, oleh bacaan amin atau sujud tilawah, maka tidak perlu mengulang. Lanjutin lagi yang tadi terpotong di sebelah mana. Wa du'ain, atau dikarenakan terpotong, terselingi oleh doa. Apa contohnya? Min su'ali rahmatin, doa memohon rahmat. Doa memohon rahmat, kan ada tuh ayat-ayat rahmat ya, yang mana kita diminta ketika ada ayat-ayat yang mengandung tentang perintah untuk memohon rahmat. Nah di situ kita minta rahmat kepada Allah. Nah kalau terselingi oleh doa minta rahmat ini dalam Fatihah, tidak perlu mengulang. Wasti'adzatin min adabi, atau memohon perlindungan dari adab. Imamnya baca surat berisikan tentang memohon perlindungan daripada azab. Nah kita sunnah membaca doanya. Nah terselingi dengan bacaan doa itu, kita tak perlu mengulang Al-Fatihah kita, ya. Wa qaulin, atau terselingi dengan ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini bacaan apa? Bacaan surat At-Tin, ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir. Hadisnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man qala wattini wa zaitun ila akhiriha, barang siapa yang membaca surat wattini wa zaitun sampai akhirnya, ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, falyaqul, maka hendaklah ia ucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik imam maupun makmum, yang baca maupun yang dengar, sama-sama bilang itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah kalau kita lagi baca Fatihah terselingi oleh kalimat itu, tak perlu mengulangnya. Kemudian liqiraati imamihi, dikarenakan bacaan imamnya Al-Fatihata pada Al-Fatihah, au ayat sajdati, atau ayat sajdah, awil ayata, atau ayat-ayat allati yusannu fiha, yang mana ayat tersebut disunahkan di dalamnya, mazukira, terhadap apa tadi yang telah disebutkan, doa meminta rahmat, doa menolak adab, atau lain sebagainya. Likullin minal qari'i, baik untuk setiap yang membaca, wasami'i, dan yang mendengar. Jadi ini berlaku buat yang baca dan yang mendengar bareng-bareng, ya. Makmuman au ghairahu, makmum atau selain daripada makmum. Yang jadi makmum atau selain yang jadi makmum, berarti termasuk imam, atau yang tidak dalam kondisi sholat, bukan makmum, bukan imam, tetap sunnah membaca bacaan tadi itu yang disebutkan.
fi sholatin wa kharijiha, di dalam sholat atau di luar sholat. Waw bimakna au, fi sholatin wa kharijiha, di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi sunnah ya. Kalau ada qari yang baca ma alaisallahu bi ahkamil hakimin, walaupun di luar sholat kita baca bala wa anna ala dzalika minasyahidin, kadzalika. Falau qara'al musalli, maka jika Allah membaca orang yang sholat ayatan, satu ayat, au sami'a ayatan, atau dia mendengar satu ayat, fiha, yang mana di dalam ayat tersebut ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik imamnya maupun makmumnya atau dia salat munfarid baca ayat, di situ disebutin nama Nabi kita. Kan ada Al-Qur'annya. Wa ma Muhammadun aba ila akhirih. Nah, nama Nabi kita disebutin kan? Nah, di sini dalam kitab Fathul Mu'in, jikalau orang yang salat membaca satu ayat atau mendengar ayat yang di dalamnya ada nama kanjeng Nabi disebutkan, maka berdasarkan ya yang tertulis di kitab Fathul Mu'in ini, lam tundabis salatu alaihi, lam tundab, tidak disunnahkan as-salatu alaihi, membaca salawat kepadanya, kama afta bihin Nawawiyu, sebagaimana yang telah memfatwakannya Imam An-Nawawi. Jadi berdasarkan fatwa Imam An-Nawawi, jikalau ada musalli membaca atau mendengar nama kanjeng Nabi disebutkan, maka berdasarkan fatwa Imam Nawawi tidak disunnahkan untuk membaca salawat. Wassalatu alaihi salam, sallallahu alaihi Muhammad, itu ya. Ya, kalau merujuk kepada fatwa Imam An-Nawawi tak boleh. Tapi ternyata di sini ada khilaf. Ada sebagian ulama yang ternyata membolehkan. Ya, ketika nama kanjeng Nabi disebutkan dalam sholat, ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi lafadznya harus pakai domir, nggak boleh nyebutin nama, nggak boleh gini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bacaan tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu bacaan tasyahud kan? Sholawat yang dibaca dalam tasyahud. Kalau kita baca pada kondisi sedang berdiri, itu namanya memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Ya, yang harusnya dibaca dalam tasyahud dibaca ketika berdiri. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalaupun mau baca sholawat pakai dhamir, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, pakai dhamir. Ada ulama yang membolehkan demikian. Ya, jadi ini ikhtilaf. Ada khilaf bainal para ulama, antara para ulama, bahwasanya ketika nama kanjeng Nabi disebutkan dalam salat, berdasarkan fatwa Imam An-Nawawi tidak disunahkan untuk mengucap sholawat. Tapi fi ba'dil riwayah, fi ba'dil maqalah, sebagian pendapat ulama ada yang membolehkan dengan syarat menggunakan dhamir. Contohnya sallallahu alaihi wasallam, atau sallu alaihi, atau alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam gitu. Tapi yang masyhur tidak disunahkan ya di kitab Fathul Mu'in ini. Kemudian wala bi fathin alaih, wala, dan tidak perlu mengulang Al-Fatihah bi fathin, dengan sebab mengingatkan alaihi terhadapnya, ayil imami, terhadap imam. Ya, lagi baca Fatihah kita mengingatkan imam ya, dengan baik bacaan Quran maupun tasbih. Idza tawaqqafa, apabila berhenti imam, fiha, di dalam membaca Al-Fatihah, bi qasdil qiraah, tapi harus dibarengi dengan maksud membaca Quran. Misalkan imamnya lupa Fatihah, atau imamnya lupa bacaan surat, bacaan surat.
Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Lupa. Kita lagi baca Fatihah. Maka kita bantu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita lagi baca Fatihah, boleh tuh. Boleh ngebantu imam. Yang itu adalah mengingatkan imam. Ya, inna syani adahwal abtar, yang bener mah. Tapi itu innalillahi. Jangan. Modal kabeh itu berjamaah. Boleh, tapi harus dibarengi dengan biqasdil qiraah katanya. Hati diniatkan untuk membaca Quran. Jangan semata-mata mengingatkan. Jadi sebelum mengucapkan itu, orang yang mengingatkan, makmum yang mengingatkan, hatinya dia sengaja niat membaca Quran. Harus ada qasad, harus ada maksud. Ya gitu ya. Jangan maksudnya untuk mengingatkan. Mengingatkan dengan menggunakan Al-Quran. Itu sama aja ngomong jadinya. Iya. Kan Al-Quran bisa dipakai buat ngomong. Kan pernah cerita ada perempuan yang kalau dia lagi puasa nggak akan bicara kecuali Al-Quran kan? Pernah kita kaji. Ada seorang wanita yang sedang berpuasa bicara. Dia tidak akan bicara kecuali dengan menggunakan ayat-ayat Quran bisa. Nah, jadi kalau ketika kita mengingatkan imam yang lupa bacaannya, jadi sebelum kita baca ayat itu niat qiraah dulu. Niat qiraah maksudnya niat baca Quran. Walau ma'al fathi, meskipun disertai dengan mengingatkan. Fathah itu mengingatkan imam. Ya. Wa mahalluhu, dan bermula tempatnya mengingatkan imam itu kama qala syekhuna, sebagaimana yang telah memfatwakan guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, in sakata, kalau imamnya terdiam. Kalau imamnya meneng aja, diem aja, pohon ini mah. Diem imamnya. Lagi nunggu yang ingetin, lagi nunggu yang ngebantuin. Jangan imamnya diem, makmumnya diem. Jadi kayaknya menghinakan kita jadinya. Nah, gitu. Wa illa, maka jikalau tidak diam, qata al muwalata, maka dia telah memutuskan berturut-turutnya Fatihah. Jadi kalau imamnya nggak diem, kita ngingetin, maka Fatihah yang kita baca tadi putus, harus diulang lagi. Makmum yang mengingatkan imam, padahal imamnya diamnya, bukannya diam sih, sebentar, napas doang sebentar. Diingetin dengan dia, padahal imamnya nggak diam, cuma napas sebentar. Tarik napas. Ya, diperhatikan imamnya diam atau tidak. Kemudian wa taqdimu nahwi subhanallah, dan menggunakan atau mendahulukan ucapan seumpama subhanallah, kan gitu ya. Kalau imam ada kesalahan kita ucap subhanallah, cakep sekali. Mengingatkan dengan tasbih. Mengingatkan pemimpin yang salah menggunakan tasbih. Sucikan Allah. Ingat sama Allah, jabatan sementara. Jabatan cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau Bapak jadi pemimpin, pejabat, amanah, karena ini akan Bapak pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tegur dengan cara yang baik. Subhanallah, itu filosofisnya. Ya, filosofis makmum mengingatkan imam yang salah menggunakan tasbih, artinya apa? Tegur kesalahan pemimpin dengan cara yang baik, dengan cara yang etis. Supaya apa? Dengan harapan tersentuh hatinya. Gitu. Subhanallah deh. Subhanallah deh. Kalau sudah dengan kebaikan sulit, ya cara berikutnya people power. Qabla al-fathi, sebelum mengingatkan imam, yaqta'uha, maka memutuskan mualah, memutuskan berturut-turut alal aujahi, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Ya. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi, dan mendahulukan mengucap subhanallah sebelum mengingatkan. Artinya apa? Sebelum orang itu niat dia untuk membaca, dia bilang subhanallah, niatnya untuk mengingatkan. Li'annahu hina idin bimakna tanabbah. Li'annahu, karena bahwasanya ya,
mengucapkan subhanallah dengan niat mengingatkan imam itu, hina idin pada saat dia baca itu, maknanya adalah tanabbah. Itu perintah, tanabbah. Apa kata kita mah? Tanabbah, hati-hati. Tanabbah. Salah tuh. Ya, subhanallah bermakna negor kan? Nah, makanya niatnya apa? Niatnya zikir. Jadi sebelum mengucap subhanallah, berarti ini jarang orang paham ya. Jadi makmum yang mau mengucap subhanallah untuk mengingatkan imam, sebelum mengucapkannya dia harus niat zikir atau niat tasbih. Subhanallah kan tasbih ya. Niat zikir atau niat tasbih. Subhanallah, niat dulu. Saya niat tasbih. Nama itu tasbih dalam hatinya aja. Subhanallah. Nah, kalau niatnya, wah, emang udah lama tunggu-tunggu salahnya nih. Subhanallah. Wah, ini mah dendam namanya. Ini batal, bisa batal, bisa atau kalau emang niatnya seperti itu batal. Tapi kalau kaitannya dengan Al-Fatihah, mana ini memutuskan Al-Fatihahnya. Karena kita lagi ngebahas Al-Fatihah, orang yang mengucap subhanallah tanpa ada maksud zikir atau tasbih, maka lafaz subhanallahnya memutuskan Al-Fatihahnya. Berarti harus diulang kembali, bukan batal, tapi harus diulang. Subhanallah yang tadi itu memutuskan Al-Fatihah. Kalau nggak niat zikir sebelumnya. Repek biasanya kebanyakan Ustaz. Oh ya, nak dulu pakai niat dulu. Sebentar doang, nawaitu tasbih atau nawaitu zikir, udah saya niat zikir. Subhanallah dalam hati kita itu. Kalau enggak, wayahnya Fatihah kita ulang lagi. Tadi bisa kan salat. Penting ngaji ya. Sepele kelihatannya, tapi secara fikih seperti ini. Ya. Wa yu'idul Fatihata, dan harus mengulang Fatihah bitakhalluli sukutin tala fiha. Harus mengulang Al-Fatihah dengan terselingi oleh diam tala yang panjang, diam yang lama, diamnya kelamaan. Fiha, di dalam membaca Al-Fatihah, bihaisu, dengan sekira-kira zada, melebihi ala saktatil istirahati, atas diam istirahat. Diam istirahat itu buat ngambil napas tadi itu, atau diam karena terengah-engah tadi itu ya. Ya, diamnya sama kayak itu makna salat lah, 1-3 detik kan ya. Nah, kalau diamnya Bismillahirrahmanirrahim, ya lama. Ini bisa apa? Bisa membuat dia harus mengulang bacaan Fatihah kalau diamnya terlalu lama. Tapi ilatnya kalau bila uzrin, dengan tanpa uzur. Berarti kalau ada uzur nggak perlu diulang. Fihima, di dalam keduanya, yaitu di dalam diselingi dengan adanya zikir selain daripada Fatihah, atau dengan diselingi oleh diam yang terlalu lama. Min jahlin, dikarenakan tidak tahu, wasahwin, atau lupa. Sabab tidak tahu bahwa itu nggak boleh diam terlalu lama, atau karena lupa. Ya. Falau kana, berarti kalau tidak tahu karena lupa itu uzur namanya. Kalau tidak tahu dan karena lupa berarti uzur. Falau kana takhallulu dzikril ajnabiyyi aw sukutit tawili sahwan aw jahlan, maka jikalau keberadaan terselinginya Al-Fatihah itu dikarenakan zikir yang lain atau diam yang terlalu lama, sahwan, disebabkan lupa, aw jahlan, atau tidak tahu, aw kana sukutu, atau adanya diamnya itu litadzakkuri ayatin, karena sedang tadzakur, sedang menghayati ayat, sedang tadabbur, menghayati ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta, ya Allah. Ya Allah. Minta di situ. Lagi minta, lagi tadabbur. Nah, ini boleh. Iya. Jadi karena apa? Tadabbur kata kita mah, memahami ayat. Tidak, lam yadurra, tidak berefek. Lam yadurra itu tidak berefek apa-apa. Artinya apa? Enggak perlu diulang.
Kalau ada orang yang diam agak lama, diamnya tawil, ya, dikarenakan sedang menghayati ayatnya, sedang tadabbur ayatnya, ini tidak masalah, gitu ya. Saya paham ini ya. Kama lau karrara. Nah, sebagaimana jikalau dia mengulang-ulang ayatan satu ayat minha dari Fatihah, diulang-ulang fi mahalliha, pada posisinya ayat tersebut, walau li ghairi uzrin, meskipun tanpa ada udzur, aw ada ila ma qara'ahu, atau dia balik kepada apa yang telah ia membacanya qablu, sebelumnya, wastamarra, dan ia melanjutkannya alal aujahi, berdasarkan pendapat yang aujah, paling kuat. Ya, jadi kalau kita ngulang-ngulang satu ayat misalkan tidak masalah, ya, tidak masalah, diulang. Contohnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh seperti itu, boleh ya. Tapi jangan begini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mundur kejauhan, Maliki yaumiddin, iya kan. Udah Siratal ladzina, dia balik ke Maliki yaumiddin, udah nyebrang ayat. Kalau masih satu ayat enggak apa-apa. Atau satu ayat ulang-ulang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau memang untuk tadabbur, ya. Tapi ya ada ulama yang katakan kalau khusus Fatihah mah jangan diulang-ulang. Kenapa? Kan as-sab'ul masani minal Quran, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ya 7 aja kalau Fatihah mah. Gitu. Kalau surat yang lain silakan. Ya. Apa yang Al-Baqarah terakhir? Warhamna wa apa? Waghfir lana warhamna, ya. Anta maulana faghfir, kita ulang itu boleh, silakan. Mengulang-ulang ayat untuk tadabbur boleh, silakan. Karena Nabi pernah melakukan itu. Tapi syaratnya tadabbur, bukan karena enggak ada alasan apa-apa ngulang-ulang ayat. Tadabbur, ya. Apalagi ayatnya adab, ya, ayat tentang neraka, segala macam. Tapi untuk Fatihah mah sudah saja, enggak usah diulang-ulang. Kecuali putus di tengah jalan, ya, bukan di wakofnya kita berhenti, kita ulang lagi, itu karena putus kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, walaupun di ba'di riwayah sampai an'amta 'alaihim boleh berhenti di situ. Kalau yang napasnya habis, dan tak usah mengulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, apa? 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mundur lagi 'alaihim. Nah, itu di atas 'alaihim ada waqaf. Ya, walaupun di madhab kita afdalnya jangan diwaqaf. Kalau di madhab Maliki, ya, dalam madhab lain Imam Malik kalau tidak salah, ya, itu memang wajib waqaf di situ. Makanya dalam madhab lainnya Al-Fatihah itu Bismillah nggak dimasukkan. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ayat ke-6 itu. Nah, dalam madhab Maliki. Nah, Ghairil maghdubi ayat ke-7. Nah, makanya di madhab kita kalau napasnya kuat jangan berhenti di situ. Satu kali napas aja. Gitu. Ya. Untuk apa? Untuk membedakan dengan madhab itu, ya. Baik. Sedikit lagi. Far'un. Bermula ini itu suatu cabang, law syaqqa, jikalau ragu si musolli fi asna'il fatihati, di tengah-tengah Fatihah, hal basmalah, apakah dia sudah baca bismillah? Nah, di tengah-tengah baca Fatihah, ya ragu, tadi bismillah nggak ya? Ya, udah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tadi baca bismillah nggak ya? Ragu ini, timbul keraguan. Maka fa'atammaha, lalu dia menyempurnakan Fatihah, summa dzakara, kemudian ingat annahu basmalah, bahwasanya dia sudah baca bismillah. Tadi di tengah-tengah Fatihah ragu, baca Fatihah baca basmalah atau belum.
Kemudian di tengah keraguannya dia lanjut aja sampai selesai. Udah selesai baca Al-Fatihah, dia ingat, oh udah tadi. Bagaimana kasusnya seperti ini? A'ada kullaha, maka dia harus mengulang seluruh Fatihahnya alal aujahi, berdasarkan pendapat yang aujah paling kuat. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun di tengah-tengah Fatihah. Tidak boleh. Kecuali ragunya nanti di akhir, udah selesai. Tapi kalau ragunya tengah-tengah, ragu di tengah-tengah, lanjut sampai selesai. Walaupun sampai selesai dia ingat sudah tadi baca bismillah, tetap harus diulang. Kenapa? Karena tadi sempat ragu di tengah-tengah ragunya. Kalau ragunya di tengah-tengah Al-Fatihah, walaupun faktanya benar dia sudah baca bismillah, tetap harus diulang Fatihahnya. Bisa dipahami ini? Ya. Wala athara, dan tidak ada efeknya li syakin fi tarki harfin, disebabkan ragu di dalam meninggalkan satu huruf saja, fa'aksara atau lebih, minal fatihati dari Fatihah, au ayatan atau satu ayat saja, fa'aksara atau lebih dari satu ayat, minha daripada Al-Fatihah, ba'da tamamiha, nah setelah sempurna baca Fatihahnya, ayil fatihati, yakni setelah sempurna baca Fatihahnya. Li'anna dhahira, karena yang nampak, karena bahwasanya yang nampak itu hina idin, pada saat itu mudhiyuha, berlalunya pembacaan Fatihah itu tamatan dengan sempurna. Jadi kalau ragunya setelah selesai Fatihah nggak dianggap la atharo, tidak berefek. Tadi kan tengah-tengah, tadi ragunya di tengah-tengah Al-Fatihah. Tapi kalau ragunya sudah selesai Fatihahnya, ba'da tamamiha, setelah selesainya Fatihah, maka la atharo, tidak berefek, tidak perlu mengulang. Kenapa? Ragunya setelah selesai Fatihahnya. Kalau kasus yang pertama tadi di Far'un, ragunya di tengah-tengah Fatihah, maka harus diulang. Tapi kalau ragunya baik ragu satu huruf, ragu satu ayat, ya, tapi sudah selesai Fatihahnya, maka la atharo, tidak berefek. Artinya tidak perlu diulang. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut sedikit lagi. Wasta'nafa, dan memulai kembali. Wasta'nafa, dan memulai kembali, wujuban dengan wajib, in syakka, jikalau ragu, fihi, di dalam meninggalkan satu huruf, qoblahu, sebelum sempurna, ayat tamami, qoblat tamami, sebelum sempurna tuh. Walaupun ragunya cuma satu huruf doang, tapi kalau ragunya sebelum selesai Fatihah harus diulang lagi, walaupun cuma satu huruf ragunya. Kama law syakka, sebagaimana jikalau dia ragu, hal qara'aha, apakah dia baca Fatihah aula, atau nggak baca Fatihah. Wah, paham lagi ini mah. Tadi baca Fatihah nggak ya? Jangankan baca Fatihahnya, ya ragu satu hurufnya saja harus diulang lagi. Apalagi ini ragu nggak baca Fatihah, baca apa enggak, harus ngulang gitu mah. Gitu. Li'annal asla adamu qira'atiha, karena bahwasanya yang asal, hukum asalnya adalah adamu qira'atiha, ketiadaan membaca Fatihah. Hukum asalnya adalah tidak baca Al-Fatihah. Ketika dia ragu baca apa belum, maka hukum asalnya dia belum baca. Ya, hukum asalnya adamu qira'ah. Wa kal Fatihati, dan semisal Fatihah, fi dzalika, pada hukum yang demikian, maksudnya pada yang tadi sudah kita bahas itu, sairul arkani, berlaku pula untuk rukun-rukun yang lain. Sebagaimana berlaku untuk Al-Fatihah, maka berlaku pula untuk rukun-rukun qauli yang lainnya. Contoh, falau syakka fi asli sujudi, maka jikalau dia ragu pada asal sujud, masalan seumpamanya ata bihi, maka dia wajib melakukan sujud. Maksudnya gini, tadi sujud apa belum ya? Sujud apa belum ya? Sujud belum berarti. Sujud apa belum ya? Belum berarti. Kayak tadi, saya baca Fatihah apa belum ya? Belum. Saya sujud apa belum ya? Belum. Sama gitu ya. Diumpamakan rukun yang lain seperti Al-Fatihah. Au ba'dahu, atau setelah sujud, fi nahwi, pada seperti contoh wad'il yadi, meletakkan tangan, lam yalzamhu syai'un, maka tidak wajib baginya suatu apapun. Setelah sujud dia ragu, tadi saya naruh tangan apa enggak ya waktu sujud?
kok ada baik ya Pak. Kalau kejadian gimana? Dari abis sujud nih dia berdiri. Tadi waktu sujud tangan saya tahu apa kagak ya? Apa di belakang tadi gini ya? Lupa lagi sujudnya udah. Maka lam yalzamhu syai'un, dia nggak wajib untuk melakukan apapun. Artinya apa? La asaro atau la yadurra, nggak berefek. Kenapa? Karena udah selesai sujudnya tadi. Sujudnya sudah. Kalau ragunya Di tengah-tengah. tengah-tengah berarti belum. Apa? Nggak meletakkan tangan. Ya, atau kalau lagi sujud mau tahu dong. Lagi sujud nih, tangan saya kemana ya? Nggak masuk sih. Layapan. Tapi kalau ragunya setelah sujud mah nggak berefek, gitu ya. Masya Allah. Ini ulama kita kayak begini aja dibahas ya, supaya ada jawabannya, ya, ada solusi. Dan ini jawabannya. Namanya juga fatwa. Walau qara'aha, maka jikalau musalli membaca Fatihah ghafilan, dengan lupa, lalai, ya, fafatina, maka lalu dia ingat indah ketika membaca siratal ladina, ayat siratal ladina, walam yatayaqqan, dan dia tidak yakin qiraataha akan bacaannya, lazimahu, maka wajib bagi si musolli istinafuha, mengulangnya kembali. Baca Fatihah lupa, nggak sadar lagi baca Fatihah, eling-eling pas siratal ladzina, lagi baca Fatihah ternyata ini. Tadi dari bismillah ya. Gitu. Nggak eling baca Fatihah misalkan gitu. Bismillah, entah lagi mikirin doi calon ibunya anak-anak atau gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas siratal ladzina lagi baca Fatihah ya. jadi imam baru ingin dan tengok belakang banyak orang belakangnya. Gimana ini ya? Dan dia malamnya nggak yakin qiraatah dengan bacaannya. Tadi saya baca benar nggak ya? Ini eling-elingnya pas siratal ladina. Ya, tadi dari bismillah sampai sebelum siratal itu benar apa enggak bacanya ya? Dia nggak yakin, maka lazimahu istinafuha, lazim, wajib yang ulang kembali. Ulang lagi, ini mah nggak beres. Kali ada yang begitu sholatnya. Pas ingat pas siratal ladina, ayat terakhir kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim sampai ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak ingat tuh ayat 1 sampai 6, ayat ke-7-nya baru eling. Yang begini wajib ngulang Fatihahnya. Apalagi jadi imam lagi. Masya Allah. Ini dahsyatnya kitab ini ya. Hal seperti itu dibahas supaya jadi solusi, dan kalau terjadi kepada kita tahu harus berbuat apa. Kalau ada yang bertanya seperti itu, jawabannya sudah ada. Itu pokoknya ngulang. Kenapa? Lah ente kagak eling bacanya. Begitu nggak yakin lagi bacaannya. Ya. Nggak yakin satu huruf saja, ya harus ngulang. Ragu satu huruf saja harus ngulang kalau tengah-tengah. Tapi kalau sudah selesai mah enggak. Gitu ya. Wa yajibu tertib fil Fatihah wallahu a'lam.